Benarkah candi ini berjumlah 1000? Lantas, apakah benar candi ini dibangun oleh para jin? Dan apa hubungannya candi ini dengan kisah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso? Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang langsung dari kompleks Candi Sewu yang berada di daerah Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita. Di sini kami sudah berada di komplek Candi Sewu. Nah, di sini kita ingin sedikit cerita-cerita. Nah, di sini saya ditemani oleh Guru Ambyar. Siap. Nah, di sini saya ingin bertanya sedikit tentang Candi Sewu. Bisa untuk dijelaskan ya, Pak ya? Kenapa sih namanya itu Candi Sewu? Ya, jadi namanya itu kenapa ya namanya Candi Sewu? Orang Jawa dulu itu menyebut sesuatu yang banyak itu dengan kata sewu. Sewu itu artinya 1000 ya, kalau orang Jawa bilangnya sewu. Karena ini kan Candi Sewu ini kan jumlahnya banyak, ada sekitar 249 candi. Jadi orang zaman dulu kalau istilahnya ya, supaya mudah diingat, Melihat itu banyak kayak langsung itu sewu gitu ya. Ya betul, jadi kayak pokoknya itu candi jumlahnya banyak, Candi Sewu, sebut aja Candi Sewu. Jadi akhirnya terkenalnya namanya Candi Sewu. Terus kalau untuk nama aslinya itu apa? Ya, nama aslinya sebenarnya bukan nama Candi Sewu sebenarnya. Jadi nama aslinya itu berdasarkan prasasti yang ditemukan di sekitar sini. Jadi ketika pertama kali candi ini ditemukan, itu ditemukan juga ada sebuah prasasti yang di sekitar sini. Nah, namanya prasasti Kelura dan juga prasasti Manjusrigaha. Nah, tersebut dijelaskan bahwa bangunan suci ini namanya aslinya adalah Prasada Vajrasana Manjusrigaha. Prasada itu artinya candi atau kuil atau temple. Vajrasana itu artinya tahta, halilintar, intan, permata. Dan Manjusri itu adalah salah satu bodhisatwa. Dan Graha itu artinya rumah. Artinya rumah Manjusri. Kalau yang sebelah sana itu namanya Prambanan, itu bukan Prambanan aslinya itu. Aslinya namanya Candi Siwa Graha, rumahnya Dewa Siwa. Kalau ini karena ini agamanya Buddha, maka namanya Manjusrigaha ya. Jadi yang disembah itu namanya Manjusri, berbeda dengan yang ada di Prambanan gitu. Nah, terus kalau untuk letaknya itu di mana? Letaknya tuh di sini tuh ikutnya ya kecamatan namanya Prambanan. Tapi kecamatan Prambanan itu ada dua. Secara administrasi itu yang sebelah masuk ke Provinsi Yogyakarta, yang sebelahnya lagi masuk ke Kabupaten Klaten, masuk Provinsi Jawa Tengah. Nah, yang tanah yang di Candi Sewu ini masuknya ke Kabupaten Klaten. Jadi ini masuknya Jawa Tengah. Kalau yang Candi Prambanan sana itu juga Prambanan, di Prambanan, tapi Prambanan yang tanahnya masuk ke wilayah Provinsi Yogyakarta. Jadi Prambanan itu terbagi jadi dua administrasi, Mbak. Yang satu ikut Jogja, yang satu ikut Klaten, Jawa Tengah. Nah, yang Candi Sewu ini ikutnya Klaten, Jawa Tengah. Itu tepatnya di Desa Bugisan, namanya Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Nah, untuk dulunya itu yang membangun itu siapa ya, Pak? Nah, berdasarkan prasasti yang ditemukan sumber ya, yang bangun Candi Sewu di belakang ya, ini usianya sudah sangat lama sekali, Mbak. Udah ribuan tahun, 1200-an tahun yang lalu masih berdiri kokoh. Ya, ini barang nyata, bukan barang gaib yang dibangun oleh jin, bukan ya. Ini benar-benar ada yang membangun. Ini nyata, barangnya kan nyata ya. Mungkin jin yang membangun, ya pasti manusia. Ya, ini era pada masa kerajaan namanya Kerajaan Mataram kuno. Nah, pada saat itu nama rajanya adalah Raja Rakai Panangkaran. Nah, Raja Rakai Panangkaran itulah yang mengawali pembangunan Candi Sewu ini. Nah, setelah itu baru diteruskan dan diperluas oleh raja berikutnya, yaitu namanya Rakai Pikatan. Rakai Pikatan ini salah satu raja yang membangun candi sebelah sana. Ya, masih satu komplek yang sangat terkenal, yaitu Candi Prambanan. Jadi yang membangun namanya Rakai Panangkaran, terus diteruskan diperluas oleh raja berikutnya namanya Rakai Pikatan. Gitu. Nah, kalau untuk agamanya sendiri ini apa ya, Candi Sewu ini? Ya, kalau agama kita bisa melihat ya perbedaan candi ini agamanya Hindu atau Buddha sih dilihat dari bangunannya dan arca yang ada di dalamnya. Kalau Candi
yang bercorak Buddha itu pasti candi-candinya kebanyakan ada stupa. Seperti contohnya Borobudur ya, Iya. itu kan di puncaknya ada stupa besar. Betul. Ini juga setiap candi itu seperti ada apa namanya tadi stupa kan tuh, stupa besar. Nah, itu artinya candi itu bercorak Pantes kayak Buddha. agak mirip-mirip Borobudur gitu Ya, ya. agak mirip Borobudur kan, atasnya karena ada stupanya. Cuma kalau yang di Borobudur lebih besar ya. Betul. Ini lebih kecil. Nah, itu yang membedakan. Terus berikutnya itu lihat dari arca atau patung yang ditemukan di situ. Dewa yang disembah. Kalau misalnya Prambanan itu pasti nanti ada arca 3 dewa yang disembah, kan ada Siwa, Wisnu, Brahma seperti di Prambanan, berarti itu candi Hindu. Kalau di Buddha itu biasanya ada Manjusri Graha. Ya, di sini ada patung atau arca namanya Manjusri. Manjusri itu adalah salah satu bodhisatwa dalam agama Buddha. Berarti dia adalah candi Buddha gitu. Oh ya. Terima kasih Pak untuk penjelasannya Siap, tentang Candi Sewu tersebut. Mungkin segini dulu cerita dari kami. Singkat ya, cerita cerita singkat. singkatnya. Hanya untuk pengetahuan aja ya. Betul. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Terima kasih. Bye. Oke.